Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab amadda arbaban nuha warasama شمس البيان في صدور العلماء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتعالي عن الشرك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Bersalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat, dan semoga kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang istiqamah dengan sunnah beliau dalam kehidupan. Bapak yang dimuliakan Allah dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah ya. Kirain bapak-bapak doang yang ada. Ternyata di sana ada ya, masih setia ibunya. Siogianya yang duduk di sini ini Ustadz kita Al-Mukarram Safar Mawardi. Qadarullah beliau ada uzur tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Kemudian kita hubungi ada 3 Ustadz kondang yang kita hubungi, jadwalnya udah penuh. Ya, lagi-lagi kita al-fakir di sini menggantikan lagi nih. Ya, semoga jangan bosan dengan wajah saya ya. Ya, kalaulah bukan ini, bukan tausiah dikatakan dan bukan tablik akbar dikatakan, ya kita sharing saja istilahnya ya. Karena di dalam surat Az-Zariyat Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Kasih tahu, sesungguhnya ketika ente kasih tahu kepada orang akan kebaikan, maka itu menjadi sebuah manfaat. Nah, ini saling tahu, ini adalah saling diskusi saja dah. Bukan menggurui namanya ya, bukan menggurui. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan coba untuk merenungkan beberapa ayat suci Al-Quranul Karim yang insyaallah akan kita jadikan sebagai asas, sebagai pondasi keimanan kita mengharungi kehidupan akhir zaman yang penuh fitnah ini. Semoga keimanan dan akidah kita diselamatkan oleh Allah. Semoga Islam dan iman kita Allah jaga dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Salah satu modal yang akan kita bawa mengharungi kehidupan yang dikatakannya ini udah senja ya, sudah di ujung masa. Karena kalau kita lihat dari hadis-hadis sahih itu sudah nampak ciri-ciri tanda hari kiamat itu sudah ada banyak sekali. Salah satunya intisyarul fitan, munculnya fitnah di mana-mana. Kasratuz zalazil, terjadinya gempa. Ihraqud dam, banyak pembunuhan.
La yaqumun nahyi wanil munkar, tidak berdiri lagi amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini sudah ketahuan, sudah bisa ditebak-tebaklah kira-kira. Walaupun sa'ah itu ilmunya Allah, hari kiamat itu tidak ada yang tahu kapan adanya. Cuman Rasulullah menanyakan kepada Jibril an amaratiha, tentang ciri-ciri hari kiamat itu sendiri. Di dalam hadis itu sudah banyak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang harus kita perkuat adalah aqidah, keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Bukankah iman yang akan kita bawa menghadap Allah? Bukankah iman yang kita andalkan nantinya ketika masuk alam barzakh? Bukankah iman yang kita akan bawa nanti ketika berkumpul di padang mahsyar? Jadi kita bertolak pada hari ini membicarakan tentang upaya pemeliharaan iman, upaya memperkuat iman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita adalah manusia yang percaya adanya kubur, dan kita pula manusia yang yakin dan percaya adanya hari hisab nanti di padang mahsyar. Dan kita juga adalah orang-orang yang percaya akan adanya surga dan neraka. Ada yang nggak percaya? Ada di sini orang yang tidak percaya adanya yaumul ba'ts, hari berbangkit, ketika manusia dimatikan semuanya, alam semesta sudah datar, tidak ada lagi pepohonan, semua akan mati dan ada di bawah tanah. Terjadilah yang disebut yaumul ba'tsi, hari berbangkitnya manusia dari kuburnya masing-masing. Itu nanti ada. Kalau Bapak percaya berarti akidahnya kuat. Tapi kalau masih khawatir, ragu, hati-hati saja. Ya. Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi semua yang ada terkait dengan alam kubur, hisab, yaumul ba'tsi, jannatu wan nar, surga dan neraka, maka Allah Azza wa Jalla memberikan satu informasi penting buat kita. Informasi ini Bapak nanti lihat di surat As-Su'ara ayat 89. Ya, 89. Nanti dicek di sana. 89 itu syaratnya nanti selamat dalam kubur, padang mahsyar, yaumul ba'tsi, masuk surga. Agar kita masuk surga, nah di ayat 98 itu caranya. Ya. Di ayat 88-nya tentang janji Allah. Apa itu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun. Pada hari itu maksudnya yaumul ba'tsi, ketika manusia berbangkit. Pada hari berbangkitnya manusia, la yanfa'u malun, tidak ada gunanya lagi harta yang kita miliki, wala banun, dan tidak anak. Anak juga nggak ada bisa menolong di sana.
yang bisa menolong di ayat 89, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan iman yang kuat, iman yang tidak dikotori dengan keraguan kemusyrikan, iman yang tidak dikotori dengan keraguan dan syubhat. Apa itu syubhat, Ustaz? Kalaulah ada di antara kita meyakini kekuatan selain kekuatan Allah, hati-hati, imannya ini masih belum kuat. Kalaulah ada kita meyakini bahwa rezeki itu bisa kita atur, bukankah Allah huwar razzaq? Bukankah Allah itu yang memberi rezeki? Kalaulah ada iman kita, ada kekuatan selain dari kekuatan Allah, maka keimanan kita masih bermasalah. Adalah perdukunan lah, ada jampi-jampi lah, ada jimat-jimat lah. Naudzubillah. Jadi qalbun salim, Bapak yang dimuliakan Allah, kalau kita kutip dari tafsir Al-Qurtubi, Muhammad bin Sarin, beliau menafsirkan, beliau menjelaskan yang disebut dengan qalbun salim itu adalah ayya'lama, bahwa seseorang itu mengetahui. Ini mengetahui toh, mengetahui. Kalau namanya ilmu pengetahuan itu punya syarat tentunya ya. Dia harus perlu ilmu pengetahuan tentangnya. Sesuatu yang kita ketahui itu mempunyai dasar, ya, landasan. Ada upaya riset di sana, namanya ilmu pengetahuan, pasti sudah melalui proses scanning ya. Harus mengetahui apa? Annallaha haqqun, bahwasanya Allah itu benar. Allah itulah sebenar-benarnya yang membagi rezeki buat kita. Allah itulah sebenar-benarnya yang memberikan kekuatan kepada kita. Allah itulah sebenar-benar yang memberikan musibah dan mengangkat musibah dari kehidupan kita. Dan itu punya ilmu tentunya. Harus kita cari ilmu. Literatur ilmunya disebut dengan ilmu tauhid. Wa anna as-sa'ata atiyatun, dan sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Harus yakin. Wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur, dan Allah pasti akan membangkitkan orang-orang yang ada di kuburan, yaitu yaumul ba'si tentunya. Nah, kalau ini kita percaya dan kita sudah mencari ini dengan ilmu, maka insya Allah hati kita akan menjadi qalbun salim. Bapak yang dimuliakan Allah, berbicara tentang qalbun salim, dan ini juga sudah pernah saya singgung beberapa bulan apa tahun yang lalu di sini. Ini cuman mengulas sedikit saja. Di dalam Al-Qur'anul Karim yang 30 juz itu, qalbun salim hanya terdapat 2 tempat saja. Nah, nanti lihat di sana. Yang pertama ada di surat As-Saffat ayat 84, yang kedua ada di surat As-Su'ara ayat 89. Ya. Jadi qalbun salim itu hanya terdapat 2 tempat di dalam Al-Qur'an. Di surat As-Saffat ayat 84,
kemudian di surat Asy-Syu'ara ayat 89. Nah, biar nanti Bapak cari di sana, insyaallah nanti ketemu. Kalau Al-Qur'annya sama dengan Al-Qur'an yang saya pegang ya. Takutnya Qur'annya beda gitu ya. Maksudnya Ustaz apa? Kan ada cetakannya banyak ya. Ya, cetakannya, tapi ayatnya udah pasti insyaallah. Setelah runut dibahas, ternyata qalbun salim ini Bapak yang dimuliakan Allah disematkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada bulan ini kita peringati kejadian-kejadian yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satunya berkurban di Dzulhijjah. Qalbun salim disematkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kan timbul pertanyaan, ya dah? Qalbun salim itu orang yang akan selamat nanti di hadapan Allah. Kalau tidak mempunyai qalbun salim menghadap Allah, maka pasti bakalan tidak selamat. Pastikan itu. Kalau kita tidak memiliki qalbun salim menghadap Allah di hari kiamat, ketika kita masuk ke liang kubur, ketika kita yaum berbangkit, ketika kita yaumul hisab, mau masuk surga, kalau tidak punya qalbun salim, maka pastikan dia tidak akan masuk surga. Berarti pertanyaan serius ini kan? Pernyataannya serius ini dalam Al-Quran ini. Maka dengan demikian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, perlu kita kulas sebentar terkait dengan kenapa sih Ibrahim itu disebut dengan qalbun salim. Ya. Nah, di surat As-Saffat ayat 84 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz ja'ahu biqalbin salim." Ketika Nabi Allah Ibrahim datang menghadap Tuhannya dengan iman yang kuat, dengan qalbin salim. Kemudian nanti di akhirat kelak yang akan dilihat seseorang itu membawa apa dia? Qalbun salim atau qalbun qabih. Qalbun salim itu hati yang iman yang kuat, tapi kalau qalbun qabih hati yang kotor, keimanannya masih dirasuki dengan syubhat dan keraguan-keraguan akan hari-hari yang akan kita tempuh nantinya di padang mahsyar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertanyaannya gitu, kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebut dengan Khalilullah, kekasih Allah, termasuk salah satu nabi yang ulul azmi ya, dari antara 5 nabi yang disebut dan rasul yang ulul azmi, termasuk Ibrahim alaihissalam. Ternyata Bapak yang dimuliakan Allah, kalau kita merujuk kepada Al-Quranul Karim tentang Ibrahim ini, kita nanti banyak mendapatkan. Tapi yang sudah terkenal di antara kita ini ada di surat Al-An'am ayat 76 dan 78 sampai 78. Kemudian ada di surat Al-Baqarah ayat 260. Pada intinya Bapak yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim itu senantiasa meneliti, senantiasa menggunakan pikirannya untuk memikirkan tentang ciptaan Allah. Itu intinya. Kita mikirnya banyakan tidur atau banyakan mikirin yang lain? Dalam sehari itu bisa nggak kita berpikir umpamanya 15 menit setelah sholat tafakkur sebentar tentang bagaimana Allah memberikan nikmat kepada kita.
Kalau di surat Az-Zariyat itu Allah menyinggung wa fi anfusikum afala tubsirun. Wahai manusia, di dalam diri kalian apakah kalian tidak mau berfikir, tidak mau melihat, tidak mau menazar? Coba, ini amalan yang ditinggalkan barangkali ini, ya, tafakkur, berfikir sejenak, berpikir beberapa saat terkait dengan bagaimana baiknya Allah kepada kita semua. Ya, atau enggak ada waktu untuk berpikir tentang bagaimana Allah terlalu baik sama kita ini. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita buat untuk membayar semua apa yang Allah berikan kepada kita. Atau kebanyakan kita berpikir masalah materi dunia. Entar gimana hidup saya ke depan? Mikir. Entar gimana bisnis saya ke depan? Mikir. Tapi yang memberikan rezeki itu tidak pernah kita ulas dalam pikiran kita. Maka dengan demikian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ruang fikir kita itu masih banyak yang kosong. Tolong sama-sama kita masukkan beberapa pemikiran-pemikiran yang mungkin bisa menguatkan akidah kita, yang bisa memateri hati kita bahwa kita bisa mengatakan la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya yang aku lakukan kecuali karenaulah bukan izin Allah Azza wa Jalla. Kita tadi malam tidur, Pak, sekitar jam 10, ada yang jam 11 barangkali. Bangunnya jam 4 atau jam 3. Masih komplit. Mata masih bisa kebuka. Ya toh? Hidung masih bisa menghirup. Tangan masih bisa digerakkan. Coba kita pikirkan itu. Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak yang dimuliakan Allah, tidak henti-hentinya dia mencari sesuatu yang membuat keimanannya bertambah untuk Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak percaya, kita buktikan, Pak. Tadi saya bilang itu di surat Al-An'am ayat 76 sampai 78. Ini bukti risetnya Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga dia disematkan dengan qalbun salim. Bapak mau enggak mempunyai qalbun salim? Pasti mau. Saya juga pengen banget. Itu? Tapi itu harus ada upayanya, Pak. Ya, harus ada upaya yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah yang pernah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma janna 'alaihi al-lail ra'a kawkaba." Ketika malam sudah muncul atau ketika tertutupi kondisi dengan malam, ra'a kaukaba, dia melihat bintang. Qala hadza rabbi, ini Tuhan tuh, inilah Tuhan tuh. Itu riset, Pak, itu mencari. Oh, Ibrahim musyrik dong, Ustaz? Bukan. Makanya nanti ikuti terus, ya, ikuti terus ini biar nanti tidak dikategorikan, oh Ibrahim itu musyrik, mengatakan bintang itu Tuhan. Itu kalau nonton di YouTube repot itu. Kalau paketannya habis kan nggak bisa nonton sampai habis. Gitu ya.
Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika bintang ini padam, Ibrahim mengatakan, la uhibbul afilin, aku enggak mau yang tenggelam atau yang padam. Tidak cukup sampai di situ Bapak yang dimuliakan Allah. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي. Tatkala ia melihat bulan bazighan terang, qala hadza rabbi, dia mengatakan inilah Tuhanku. Falamma fala qala la in lam yahdini ya rabbi la akunanna minal qaumi dhallin. Ketika bulan tenggelam, kalaulah dia tidak memberi hidayah kepadaku, karena bulan itu enggak selamanya beredar di permukaan, niscaya aku menjadi orang-orang yang sesat. Ya, kan bulan itu kan enggak selamanya kan, harus berubah, dia bertukar dengan matahari. Yang terakhir di ayat 78-nya disebutkan, falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika siang hari dia melihat matahari terang, hadza akbar, ini paling besar dari yang semalam, dari bulan dan bintang. Falamma falat qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Tatkala matahari tenggelam, dia berkata kepada kaumnya, aku berlepas diri dengan apa yang kalian sekutukan. Ternyata umat Nabi Ibrahim ada sebahagian yang menyembah matahari. Itu kan riset ya, riset, pencarian, pemikiran, tafakkur. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam memutuskan sebuah keyakinan yang kuat. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Ini sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada orang yang menciptakan langit dan bumi secara lurus. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, dan aku tidak termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Itu keputusan beliau. Tidak mau menyembah bintang, tidak mau menyembah bulan, tidak mau menyembah mata, hanya yang disembah Allah Azza wa Jalla. Itu riset Nabi Ibrahim alaihissalam tentang kekuatan ataupun cara menguatkan iman. Kalau kita mah tafakkur saja, ya, mencari. Maka di dalam Al-Quranul Karim kalau traveling, perjalanan pergi kemana gitu, ya itu disuruh fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Berjalanlah di muka bumi, lihat bagaimana akibat-akibat orang-orang yang membangkang kepada Allah. Pergi ke Mesir, lihat di sana ada Firaun. Ya toh? Pergi ke Makkatul Mukarramah, mungkin ke kuburan Abu Jahal, Abu Lahab, ada di sana tuh. Ya? Enggak apa-apa. Pergi ke puncak. Kalau ke Makkah, ke Mesir kejauhan, ke puncak aja dah. Nah, itu banyak pohon-pohon yang rindang gitu ya. Nah, coba tafakkur di sana, memikirkan bagaimana penciptaan langit dan bumi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kejadian itu kita yakin dan percaya bahwasanya Allah lah segala-galanya. La haula wala quwata illa billah. Masih kuat, Pak? Satu lagi bukti bahwasanya Ibrahim itu layak diberikan qalbun salim, nanti ada di surat Al-Baqarah ayat 260.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Wah, aneh tuh. Tolong perlihatkan kepadaku Tuhan, bagaimana engkau sih menghidupkan orang mati. Aneh kan? Nah, kalau sekarang kan kita mohon sama Allah itu jawabannya apa ya kira-kira ya? Tapi dulu karena dia Nabi Allah Ibrahim Khalilullah, dia bisa berkomunikasi dengan Allah. Langsung Allah mengatakan, qala awalam tu'min. Ibrahim, ente belum percaya nih. Kita lihat bahasa Betawinya gitu ya. Kagak percaya kamu. Awalam tu'min, belum percaya engkau Ibrahim? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Aku percaya ya Allah, tapi ini dalam rangka untuk menenangkan hatiku. Kalau saya tanya, keimanan kita ini sudah yakin nggak ini bisa kita andalkan menghadap Allah? Siapa yang bisa jawab? Yakin? Oke, bisa siap mati besok? Siap. Oh. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi ketenangan hati yang dicari dengan iman. Kalau Bapak masih ragu dengan Allah, hati-hati saja. Harus yakin, liyatma'inna qalbi, agar hatiku ini tenang ya Allah. Aku meminta ini permohonan memang berat. Bagaimana Allah itu bisa menghidupkan yang mati? Tapi untuk meyakinkanku dan menenangkan hatiku bahwa engkaulah yang maha menghidupkan dan engkaulah maha segala-galanya. Dan saya bisa mengatakan la haula wa la quwwata illa billah. Baik, kata Allah. Dijelaskan di ayat berikutnya. Qala fakhudh arba'atan minat-tayri fasurhunna ilaik. Ambil 4 ekor burung. Kata Allah kepada Nabi Ibrahim, fasurhunna ilaik, datangkan kepada engkau. Thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma da'hun. Nah, jadi 4 burung itu sudah dimati-matikan atau dicincang ya, udah dibunuh oleh Nabi Ibrahim dan taruh ya kepada ala kulli jabalin, atas setiap gunung, minhunna, dari burung itu, juz'an, dari bagian-bagiannya. Jadi dipecah. Yang 4 burung itu ditaruh umpamanya di gunung Salak 1 ya, kemudian di gunung Kerinci 2, kemudian di gunung Simeru ya, atau taruhlah kepalanya di gunung Sorik Marapi di kampung saya. Itu masih aktif gunungnya, Pak. Ya, orang-orang yang tinggal di situ namanya di Sibanggor itu, wah itu deg-degan terus tuh, ya, karena masih aktif. Taruh di sana. Kemudian summa da'hunna, kemudian memohonlah kepadaku. Ya'tinaka sa'ya, niscaya burung ini akan datang menghampirimu dalam keadaan hidup. Wa'lam annallaha azizun hakim, ketahuilah bahwasanya Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana. Bapak yang dimuliakan Allah, dan inilah yang dilakukan Nabi Allah Ibrahim untuk menenangkan hatinya, membuat hatinya menjadi qalbun salim. Perbanyak meriset ya, perbanyak membuat satu pertanyaan lah ya, pertanyaan kepada diri kita sendirilah. Kalaulah bukan Allah yang menghidupkan saya, kalaulah bukan Allah yang mengedipkan mata saya, kalaulah bukan Allah yang mengizinkan saya untuk berbicara, dan lain sebagainya.
Banyak hal-hal yang harus kita pikirkan untuk menguatkan akidah dan keimanan kita. Bapak yang dimuliakan Allah, ternyata Bapak yang dimuliakan Allah, terbukti setelah hati Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sudah menjadi qalbun salim, diuji oleh Allah setelah itu. Ujian yang pertama, Nabi Allah Ismail itu kan lama dapatnya Pak, dengan Siti Hajar. Udah lama belum punya anak, bertahun-tahun lamanya belum punya anak. Kemudian hadir seorang anak disebut dengan Ismail alaihissalam. Di saat lucu-lucunya Ismail, Nabi Allah Ibrahim diperintahkan untuk berdakwah ke Palestina pada saat itu. Nah, ini perintah Allah untuk berdakwah ke Palestina. Apa yang dilakukan Ibrahim? Langsung berangkat, tidak memikirkan anak dan tidak memikirkan istri. Ini perintah Allah, langsung berangkat berdakwah. Kira-kira ibu sanggup nggak ditinggal? Bapak sanggup meninggalin anak yang sudah jauh lama diharapkan kehadirannya muncul, ketika dia datang, ketika lucu-lucunya bermain dengan dia, disuruhlah untuk ditinggalkan untuk sesaat. Saatnya bukan beberapa tahun gitu ya. Berat kalau kita sebagai manusia. Tapi kalau yang qalbun salim, mudah itu. Termasuk Ibrahim alaihissalam. Itu yang pertama. Cobaan itu datang. Berikutnya Bapak yang dimuliakan Allah, ketika Nabi Allah Ibrahim datang dari Palestina menuju Makkatul Mukarramah, kalau dulu di Bakkah, ya, Bakkah itu bukan Makkah, Bakkah, ya, Bakkah namanya dulu, ya. Datang, ketemulah sama anaknya sekitar umur dewasa lah, 17 tahun, 17 tahunan gitu ya. Ibrahim bermimpi, inni ara fil manami anni adbahuka, aku menyembelihmu anakku, bagaimana pendapatmu? Udah ditinggal lama, udah kangen-kangenan, kemudian setelah itu udah kangen, udah rindu, kemudian disuruh untuk disembelih. Bagaimana? Cobaan bisa kita hadapi, ada lain sebagainya. Luar biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika beliau dihadapkan dengan penguasa yang zalim. Ya, siapa namanya Pak? Raja pada saat itu? Namrud. Bukan hanya keluarganya, bukan hanya orang lain yang memusuhi dia, ayahnya sendiri namanya Azar, penyembah berhala. Jadi keluarganya juga menjadi dilema buat dia, mendakwahi keluarganya dan mendakwahi kaumnya. Kalau penguasa dilawan, repot nih. Nah ya, makanya Bapak yang dimuliakan Allah, kita ini kalau berdakwah tentang amar ma'ruf saja enak, itu enak nih. Yuk sholat. Ada yang marah nggak? Oh, kalau ada yang marah diajak sholat, hati-hati tuh. Mungkin waktunya nggak tepat ya, diajak gitu. Bisa. Saya juga ngomong di sini masih karena di kalangan kita saja ini. Tapi kalau nahi anil mungkar repot. Kalau nggak nyawa melayang, kalau nggak kondisi yang dipersekusi, kalau nggak kondisi yang dipersulit, harus kuat juga nih pendakwah kita nih. Ibrahim ini akan dibunuh karena sudah menyinggung permasalahan akidah, keyakinan raja pada saat itu yang menyembah berhala. Nah, sekarang juga banyak pendai-pendai kita yang menyinggung terkait dengan hal-hal yang vital dalam kehidupan bernegara, kayak ekonomi disinggung lah, kemudian kebijakan-kebijakan yang memojokkan rakyat barangkali disinggung lah. Ini Ustadz ini nggak lama ini. Nah,
Kalau prinsipal yang menguntungkan penguasa disinggung, hati-hati saja. Tapi kalau kita di sini diajak sholat, diajak untuk berzikir, nggak ada yang ganggu kita. Kayak model saya, siapa yang ganggu? Orang saya juga nggak terkenal gimana-mana gitu ya. Nggak ada yang mengganggu saya, nyantai saja. Tapi tatkala saya menyinggung hal-hal yang prinsipil dalam sebuah kejahatan barangkali, nah ini akan bermasalah. Itulah yang dihadapi Allah Ibrahim. Sampai terakhir dia akan dibakar oleh Allah Azza wa Jalla. Raja Namrud akan dibakar karena menentang sebuah penguasa. Pada saat Nabi Allah Ibrahim akan dilemparkan, datanglah Jibril. Kita yakini Ruhul Kudus atau Jibril itu dari dulu sudah diperuntukkan dan dibantukan oleh Allah Azza wa Jalla kepada nabi-nabi sebelumnya. Ke Yahudi itu malaikat Jibril juga ternyata Bapak, sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang Jibril, Ibrahim, jikalau kamu memohon kepada Allah agar api ini saya lemparkan ke kerajaan Namrud, aku bisa melemparkan api ini sebelum kamu dibakar. Ibrahim, ana la ahtaju laka ya Jibril, aku enggak butuh bantuanmu Jibril. Ana ahtaju ila Allah, saya menginginkan pertolongan Allah. Ini kuatnya. Di saat genting, di saat susah, yang pertama diingat oleh Ibrahim alaihissalam hanya pertolongan Allah. Tidak kemana-mana dia perginya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang kedua, sebagaimana yang diajarkan dan didoakan, yang dimohonkan oleh Ibrahim alaihissalam senantiasa, yaitu perbanyak memohon kepada Allah. Karena yang bisa memelihara akidah kita ini hanya Allah. Kita keluar dari sini belum tentu masih dalam hidup dalam keimanan Islam. Kita pergi ke kerjaan kita, belum tentu juga kita masih menikmati iman Islam. Maka dengan demikian kita selalu memohon kepada Allah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini nanti lihat di surat Al-Mumtahanah ayat 9, ayat 4 sampai ayat 5. Ini di akhir ayatnya disebutkan apa doanya yang senantiasa kita lantunkan. Barangkali yang sudah melantunkan, jalan terus lantunkan ini, mohonkan sama Allah agar kita ini bisa dipelihara oleh Allah, wabil khusus akidah dan Islam kita. Apa katanya? Rabbana 'alaika tawakkalna, Tuhan kami, kepada Engkaulah kami berserah diri. Masalah akidah ini urusan Allah Azza wa Jalla. Kita bisa mengupayakan, menguatkan iman kita, tapi Allah Azza wa Jalla yang menjadi sebuah prerogatifnya Allah Azza wa Jalla untuk mempertahankan akidah ini. Wa ilaika anabana, dan kepada kamu kami kembali. Wa ilaikal masir, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru, Tuhan kami janganlah jadikan kami sebagai bahan fitnah bagi orang-orang kafir. Ini juga akidah seseorang akan ternodai disebabkan kejahatan orang lain. Ya, apalagi saat-saat sekarang ini. Akidah seseorang bisa ternodai dengan orang lain. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah memelihara akidah kita dari serangan fitnah-fitnah orang lain, termasuk orang-orang kafir. Waghfir lana ya Allah, jika memang ada kesalahan yang kami berikan, ampunkanlah kami ya Allah. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau maha agung dan maha bijaksana. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan Bapak yang dimuliakan Allah. Sama-samalah kita berusaha semaksimal mungkin untuk menguatkan dan mengokohkan akidah kita sebagaimana yang disebutkan di dalam uraian tadi, memperbanyak berfikir tentang
apa yang sudah kita dapatkan dari Allah, sehingga kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Di samping usaha yang kita lakukan, tentu kita memohon tentu kepada Allah agar akidah iman Islam kita tetap dalam hati kita sebagaimana yang sudah disebutkan tadi doanya. Barakallahu li wa lakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.